Detik-detik pria bernama Alfarisi jatuh terkapar bersimbah darah di Jalan Baru Cilincing, Jakarta Utara terekam CCTV milik warga. Korban sempat dibawa ke rumah sakit menggunakan mobil bak, namun naas nyawanya tak tertolong. Usai melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku pembacokan di rumah keluarganya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Yang kecil? Iya, Pak. Yang kecil apa yang besar? Sebelumnya kejadian bermula pada hari terakhir puasa 9 April 2024 lalu, korban yang merupakan penjual nasi goreng itu membangunkan sahur bersama sejumlah temannya. Gerombolannya membangunkan sahur tiba-tiba berpapasan dengan geng motor hingga sempat terlibat cekcok. Pelaku yang tak terima ditegur kemudian pulang mengambil golok dan membacok korban. Tadi kan ada rombongan jalan kaki sama rombongan motor, kemudian ketemu di jalan, selisih omong, yang motor 2 orang pulang, ngambil senjata tajam, langsung kembali lagi menyamperin rombongan, langsung mengejar korban. Korban langsung ditusuk, sempat lari dulu, meninggal di perjalanan mau ke rumah sakit. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, untuk malam ini kita punya informasi apa saja? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi yang sudah sahabat saksikan di awal tadi, kami juga punya informasi mengenai tewasnya siswa salah satu SMK di Nias Selatan, Sumatera Utara, diduga akibat dianiaya kepala sekolahnya. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, 2 penjaga toko alat teknik dan bangunan diringkus polisi usai menggasak sejumlah barang dari dalam toko di wilayah Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Keduanya nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Istri salah satu pelaku pencurian ini hanya bisa menangis saat suaminya diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku, Nono berusia 41 tahun dan Adri berusia 33 tahun diamankan usai menggasak sejumlah barang dan alat teknik senilai 39 juta rupiah dari sebuah toko bangunan. Nono dan Adri ditangkap dan langsung digelandang petugas bersama barang bukti sejumlah seng yang telah mereka jual ke tempat pengepul. Menurut polisi, kedua pelaku merupakan penjaga malam di toko tempat mereka mencuri. Ini telah kita amankan 2 orang tersangka pencurian alat-alat teknik di tepatnya di Bandarolo, toko alat teknik Maya. Untuk 2 orang TSK melancarkan aksinya dengan cara mengupah toko alat-alat teknik tersebut. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku merupakan residivis dan baru keluar dari penjara. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sahabat, 3 rumah warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah warga. Api membakar sejumlah rumah warga di Jalan Tridharma 3 Utama, Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran jauhnya sumber air dan sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam tiba. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik di bagian dapur dari salah satu rumah warga.
Bunyi konsleting dari mana? Ada api kecil, tak. Dari rumah yang mana? Yang ini, asli ini. Di sebelah sini, pusatnya. Kamar atau? Sepertinya kayak sekitar ruang dapur. Kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani aparat Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Aji Atmoko untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Diduga tak terima ditegur saat terpergok merokok di siang hari pada bulan puasa, seorang remaja nekat membakar pesantren Awaliyatul Huda di Sumedang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami sajikan dengan deretan berita viral lainnya dalam Miss Binal, Jangan Miss, Berita Kriminal. Halo, ketemu lagi sama Miss Binal, Jangan Miss, Berita Kriminal. Wah, abis sebulan penuh puasa, terus lebaran, kira-kira berita viral kriminalnya makin banyak atau berkurang ya? Nah, untuk malam ini Miss Binal bakal kasih kamu deretan viral kriminal yang terjadi selama bulan Ramadan sampai musim mudik lebaran kemarin nih. Viral pertama, ada kebakaran bukan sembarang kebakaran, tapi ini sengaja dibakar. Nih, petugas pemadam kebakaran lagi memadamkan api yang menghanguskan pesantren Awaliyatul Huda di Dusun Citali, Desa Ciptasari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pesantren ini sengaja dibakar sama remaja 16 tahun berinisial LA pada waktu jelang sholat subuh di wilayahnya. Penyebabnya LA sakit hati say gara-gara pernah ditegur sama ustadz pesantren karena si LA ini merokok pada siang hari pas bulan puasa. Bangunan pesantren habis nggak bersisa dan akibatnya si pemilik merugi sampai 250 juta rupiah. Oh, jadi kata polisi si remaja ini tuh niat banget tuh datang ke pesantren subuh-subuh udah bawa botol berisi bensin yang diisi dari tangki sepeda motornya sama korek api gas. Terus disiram deh tuh tikar pesantren pakai bensin. Wah, kebakaran lah langsung. Yang berulah di bulan puasa ada lagi nih seorang pegawai BUMN bikin heboh cuma perkara beli gorengan buat buka puasa. Tapi yang bikin heboh bukan gorengannya say, melainkan mobil dia yang parkir di tengah jalan sampai-sampai bikin macet tuh. Peristiwa ini pun direkam sama pengendara mobil yang tepat terjebak di belakangnya. Tapi yang bikin kaget si bapak pemilik mobil pas diprotes tetap nggak ngerasa salah tuh. Ini kejadiannya di Jalan Masjid Darul Falah, Pesanggerahan, Jakarta Selatan ya. Tuh lihat, enjoy dia loh turun dari mobil dan langsung beli gorengan. Padahal itu udah macet wey. Malah sempet-sempetnya loh si bapak buang ludah ke arah si perekam video. Waduh. Udah diserang dan dikulitin netizen sampai ke harta kekayaannya nih. Si Pak Ari Febrian akhirnya minta maaf deh dan nyesel katanya. 5 April 2024. Minta maafnya karena takut diproses lanjut sama polisi atau takut makin dikuliti netizen harta kekayaannya ya kira-kira? Terakhir ya, jangan tidur dulu. Ulala, nah kalau ini bikin heboh karena pas musim mudik lebaran kemarin, sejumlah warga di Jembatan Sewo, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, alih profesi jadi tukang sapu koin jalanan. Bukan itu masalahnya, tapi jumlah penyapu koin jalanan ini loh yang bikin sepanjang jalan jadi penuh manusia dan sempit. Jadinya kan susah ya buat para pemudik sepeda motor yang lewat wilayah ini. Udah susah bawa motor karena barang bawaan banyak. Ditambah si para penyapu koin jalanan ini bikin kaget tuh karena langsung menyerbu setiap ada pengendara yang menjatuhkan koin. Aduh, Miss Binal kalau lewat situ sih bakal kaget juga. Lagi fokus bawa motor, tiba-tiba orang pada numpuk
sampai ke tengah jalan gitu. Tuh kan ada pemudik motor yang jatuh deh. Nah, karena udah meresahkan banget sampai makan korban pemudik jatuh, dan pasti nih kalau didiemin bakal lanjut terus sampai musim arus balik, musim mudik Natal, dan keterusan. Jadinya polisi dari Polsek Sukra Polres Indramayu langsung menertibkan deh. Para penyapu koin jalanannya langsung bubar pas lihat polisi datang. Malahan sapu yang jadi senjata mereka juga ikut disita polisi. Ya, semoga abis ini udah ya, nggak ada lagi tuh jalanan penuh sama warga alih profesi jadi tukang sapu koin. Soalnya ini tuh udah sering banget tuh kejadian terus-terusan tiap tahun. Nah, pesan Miss Binel selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binel, jangan miss berita kriminal. Dah. Satu unit bus terbakar di ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Jessi akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, seorang siswa SMK di Nias, Sumatera Utara meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh kepala sekolahnya. Penganiayaan diduga terjadi akibat korban tidak menjalankan perintah untuk memindahkan genset di kantor kecamatan setempat saat praktik kerja. Isak tangis keluarga pecah saat korban YN, siswa SMK 11 Negeri 1 Sidoarjo menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Thomson Nias di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Somambawa, Kabupaten Nias Selatan sebelum dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelumnya, korban diketahui sedang menjalani masa praktek kerja industri di kantor Camat Sidoarjo. Diduga korban tidak mengindahkan permintaan sekretaris camat untuk memindahkan sebuah genset ke dalam mobil. Pihak kecamatan pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Saat kembali ke sekolah, oknum kepala sekolah berinisial SZ diduga menganiaya korban dan rekan-rekannya. Dari 8 siswa yang dianiaya, hanya korban yang mendapat penanganan medis. Sempat dalam kondisi kritis, korban akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Atau kepala sekolah itu memanggil anak-anak sekolah untuk datang, dan itu tidak ada pertanyaan apa-apa, ya, langsung dipukul. Itu berapa orang mereka yang dipukul? 8 orang. Artinya itu di dalam kelas ya? Itu di dalam kelas, Pak. Di bagian mana kira-kira dipukul sesuai dengan pengakuan teman-temannya, Pak? Sesuai dengan pengakuan teman-temannya, sudah ada yang dipukul itu, yang dipukul adalah bagian kepala, Pak. Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kematian korban karena peristiwa ini baru dilaporkan 3 minggu setelah dugaan penganiayaan terjadi. Dari Nias Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, satu unit bus terbakar di ruas tol Jombang Mojokerto, Jawa Timur. Diduga kebakaran dipicu insiden pecah ban. Bus yang tengah mengangkut 34 penumpang dan 4 awak bus ini terbakar di kilometer 705A Tol Jombang Mojokerto. Kepulan asap hitam yang membubung akibat kobaran api sempat mengganggu pengguna jalan tol yang melintas. Saat kejadian, bus sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Denpasar, Bali. Diduga kebakaran bermula dari insiden pecah ban pada bus. Ini hasil penyelidikan sementara, dapat dari pecah ban ada pergesekan antara besi yang diban itu dengan aspal, dan percikan itu mengenai tangki bahan bakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh penumpang dan awak bus berhasil menyelamatkan diri. Para korban langsung dievakuasi petugas ke gerbang tol Mojokerto Barat untuk menunggu bus pengganti dan melanjutkan perjalanan ke Denpasar. Kini, bus yang telah hangus terbakar itu sudah dievakuasi keluar tol Jombang Mojokerto. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Ya, Ezra dan sahabat RTV, sejumlah pelanggaran lalu lintas masih saja terus terjadi setiap harinya. Ya, lalu ada pelanggaran lalu lintas apa yang kali ini sudah terekam? Kita simak informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama videonya. Ya sahabat, wah baru aja mulai video ini udah dapat kita lihat ya pelanggaran lalu lintas, yaitu melanggar rambu-rambu lalu lintas. Dalam hal ini tuh traffic light ataupun lampu merah ya. Dan di sini ada tulisannya, kita lihat POV, orang Bandung ngelihat lalu lintas di Medan. Berarti hal itu merupakan hal yang biasa terjadi. Lihat, ini lampu masih merah tapi sudah banyak sekali pengendara, khususnya roda 2 ya sahabat, yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sahabat, saya mau nanya deh, apakah dengan melanggar rambu lalu lintas Anda bisa lebih cepat sampai di tujuan? Belum tentu. Apakah Anda lebih dekat dengan maut? Bisa jadi. Nah sahabat, kita harus ingat ya bagaimana kita lebih meningkatkan rasa sadar akan pentingnya keselamatan. Ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah, ada orang yang menunggu untuk dibahagiakan. Selain itu sahabat, berdasarkan pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana setiap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yang dari alat pemberi isyarat lalu lintas bisa dikenakan sanksi pidana kurungan 2 bulan penjara ataupun denda Rp500.000. Berhasil melewati lampu merah yang tandanya Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.